Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Pembimbing sekaligus dosen pengampu pada mata kuliah penelitian kualitatif, yaitu Bapak Habib Anwar Alansori MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Utami. Dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baik, saya di sini akan memaparkan mengenai proposal penelitian saya, yaitu yang berjudul Strategi Manajemen Pendidikan Islam untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Mansatu Samarinda. Alasan saya mengambil judul ini karena saya tertarik pada penelitian-penelitian sebelumnya untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya dan tertarik pada pengelolaan strategi manajemen pendidikan Islam di Mansatu Samarinda. Pada presentasi saya hari ini yaitu mencakup 3 bab. Yang pertama bab 1 pendahuluan, bab kedua landasan teori, dan bab ketiga metode penelitian. Baik, yang melatar belakangi saya mengambil judul strategi manajemen pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Mansatu Samarinda, yaitu pendidikan berperan dalam membentuk karakter generasi muda. Karena pendidikan yang berkualitas sangat berperan penting untuk mencetak atau membentuk karakter generasi muda. Dan hal ini pastinya dengan manajemen pendidikan Islam. Bagaimana penerapan manajemen pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan tersebut. Dan fenomena yang terjadi yaitu fenomena strategi manajemen pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hori yang mengkaji tentang manajemen strategi dan mutu pendidikan Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwasanya manajemen strategi dapat meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Dan penelitian sebelumnya juga yaitu yang diteliti oleh Mudahomah juga menunjukkan bahwasanya SDM atau sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam meningkatkan kualitas manajemen lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, penelitian oleh Anwar menunjukkan bahwasanya kepemimpinan instruksional juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah aliyah. Dari ketiga hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen pendidikan Islam atau strategi penerapan dalam manajemen pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas atau mutu di sebuah lembaga pendidikan. Dan hal ini pastinya berkaitan dengan judul yang saya ambil, yaitu strategi manajemen pendidikan Islam dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Mansatu Samarinda. Adapun rumusan masalah saya yaitu yang pertama, bagaimana gambaran umum manajemen pendidikan Islam di Mansatu Samarinda. Dari rumusan masalah yang pertama ini bisa kita ketahui bahwasanya bagaimana gambaran umum hal-hal apa saja yang dalam Mansatu Samarinda itu manajemen seperti apa yang diterapkan. Dan yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas di pendidikan Mansatu Samarinda. Yang kedua ini lebih mengetahui bagaimana atau apa faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas naik atau turunnya kualitas di Mansatu Samarinda. Dan yang ketiga, bagaimana strategi manajemen pendidikan Islam yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Mansatu Samarinda. Dan di rumusan masalah yang ketiga ini agar mengetahui bagaimana penerapan atau implementasi manajemen pendidikan Islam yang tepat atau yang tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas di pendidikan Mansatu Samarinda. Adapun tujuan penulisan atau tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran umum manajemen pendidikan Islam di Mansatu Samarinda, dan kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Mansatu Samarinda,
Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi manajemen pendidikan Islam yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Man 1 Samarinda. Manfaat penelitian ini yaitu referensi, sebagai referensi dari pembaca bagaimana strategi manajemen pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan, sebagai literatur pertimbangan, yaitu sebagai pertimbangan atau acuan di setiap lembaga pendidikan untuk menerapkan strategi manajemen pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Itu manfaat secara teoritis. Adapun manfaat secara praktis yaitu bagi penulis, yaitu kesempatan saya atau penulis untuk menerapkan pengetahuan pada penelitian ini. Dan yang kedua, bagi akademis, yaitu bagi pembaca atau literatur penelitian selanjutnya untuk mengembangkan apa yang saya teliti pada hari ini dan bisa dikembangkan bagi akademis yang akan datang. Dan manfaat yang ketiga di praktis yaitu bagi manajemen pendidikan Islam, pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Jadi di setiap lembaga bisa mempertimbangkan dalam pengambilan keputusan dalam strategi manajemen pendidikan Islam. Dan bagi nasabah memberikan informasi mengenai strategi manajemen pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Man 1 Samarinda, yaitu memberikan informasi bagi Man 1 Samarinda bagaimana strategi manajemen pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas di pendidikan di Man 1 Samarinda tersebut. Adapun bagi pemerintah, yaitu sebagai bahan evaluasi dalam penerapan regulasi manajemen pendidikan, yaitu pemerintah bisa mengevaluasi bagaimana penerapan desentralisasi setiap lembaga pendidikan agar bisa menerapkan atau meningkatkan kualitas pendidikannya sesuai kondisi lembaganya masing-masing. Baik, kita lanjut ke penegasan istilah. Jadi penegasan istilah ini diadakan agar tidak rancu atau agar lebih terfokuskan dengan penelitian apa yang saya bahas atau mengenai istilah dari dalam judul atau apa yang saya bahas. Yang pertama yaitu ada istilah mengenai strategi, dan kedua ada manajemen pendidikan Islam, dan ketiga ada kualitas pendidikan, dan keempat ada MAN atau Madrasah Aliyah Negeri. Baik, yang pertama yaitu strategi. Strategi adalah rencana atau tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi strategi ini semacam formula atau susunan yang tersistematis agar bisa mencapai sebuah tujuan. Dan yang kedua adalah manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Jadi manajemen pendidikan Islam ini adalah sebuah rencana yang tersistematis dari POAC, yaitu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan yang disusun untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Adapun kualitas pendidikan yaitu adalah sebuah sistem yang mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kualitas pendidikan dibalik kata itu adalah mutu pendidikan, yaitu seberapa berkualitasnya sebuah pendidikan. Yang keempat adalah Madrasah Aliyah Negeri. Madrasah Aliyah Negeri adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan sekolah menengah atas yaitu SMA, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan Madrasah Aliyah ditempuh dalam waktu 3 tahun. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kajian pustaka. Jadi kajian pustaka ini menjadi bahan refleksi atau menjadi bahan kajian dari peneliti-peneliti sebelumnya, apa saja yang bakal dikembangkan, kesamaan-kesamaan apa saja mengenai penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama yaitu
ada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amiruddin Syahan dan kawan-kawan tahun 2023 dengan judul Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP swasta IT Al-Munadi Magelang. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor keberhasilan lembaga pendidikan dan difokuskan pada manajemen lembaga pendidikan Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa manajemen yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat identitas keislaman dalam pendidikan. Jadi dengan judul Strategi Manajemen Lembaga Pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di SMP swasta IT Al-Munadi Magelang sangat cocok sekali dengan judul saya juga, walaupun fokusnya beda, yaitu pada kualitas pembelajaran dan saya pada kualitas pendidikan tersebut yang mencakup kesemuanya. Tapi hal ini sama saja, yaitu bahwasanya manajemen pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas pembelajaran juga. Yang kedua yaitu penelitian oleh Endang Listiawati pada tahun 2020 yang berjudul Konsep Manajemen Pendidikan Berbasis Islam dalam Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan. Jadi penelitian ini membahas mengenai bagaimana konsep manajemen pendidikan berbasis Islam agar bisa mencapai sebuah tujuan pendidikan itu. Baik, judul ini sangat memiliki sama atau relevan dengan penelitian saya karena pada penelitian yang sebelumnya ini meneliti bagaimana konsep manajemen pendidikan agar bisa mencapai sebuah tujuan. Dan penelitian saya itu strategi manajemen pendidikan Islam untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Mansatu Samarinda. Bagaimana manajemen pendidikan Islam bisa diterapkan dengan konsepnya agar bisa mencapai sebuah tujuan, dan hal itu pasti bakal berakibat atau berdampak atau meningkatkan kualitas pendidikan secara tidak langsung. Baik kajian pustaka atau penelitian sebelumnya yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Faiz Aulia Rahman dengan judul Manajemen Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah Aliyah di Yayasan Mambaul Ulum Sumeneb Madura. Pada penelitian ini membahas bagaimana strategi manajemen peningkatan mutu atau kualitas pendidikan Madrasah Aliyah di Mambaul Ulum Sumeneb Madura. Dan pada penelitian ini sangat relevan sekali dengan penelitian saya karena dia membahas mengenai bagaimana strategi peningkatan mutu atau peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah. Baik, kita lanjut ke bab 2 yaitu mengenai landasan teori. Yang pertama ada manajemen pendidikan Islam. Manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, serta pengembangan kurikulum yang berbasis Islam. Jadi manajemen pendidikan Islam adalah suatu proses penataan yang sistematis dalam pengelolaannya yang melibatkan seluruh aspek di lembaga pendidikan. Tujuan manajemen pendidikan Islam yaitu tujuan dari manajemen pendidikan Islam adalah untuk menggunakan atau mengelola SDM sumber daya pendidikan Islam secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pengembangan. Jadi tujuannya manajemen pendidikan Islam ini agar bisa mengelola SDM atau seluruh aspek yang ada di lembaga pendidikan agar mencapainya pendidikannya lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya yaitu mengenai strategi manajemen pendidikan Islam. Baik, di sini ada pengertian strategi manajemen pendidikan Islam. Strategi manajemen pendidikan Islam adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil untuk mengelola pendidikan Islam secara efektif. Yaitu pengertian strategi manajemen pendidikan Islam, bagaimana manajemen pendidikan Islam bisa menyusun formula atau menyusun strategi agar bisa diterapkan secara lebih efektif dan efisien untuk mencapai sebuah tujuan pendidikan. Adapun tujuan strategi manajemen pendidikan Islam adalah untuk menyediakan lingkungan belajar yang inklusif atau membuat sebuah pendidikan lebih bermutu atau lebih berkualitas, sehingga
setiap lembaga atau lembaga yang menerapkan strategi manajemen pendidikan Islam dengan tepat, hal itu pasti bakal meningkatkan sebuah kualitas lembaga tersebut. Dan yang ketiga, komponen strategi manajemen pendidikan Islam. Komponen strategi manajemen pendidikan Islam melibatkan sejumlah aspek penting yang harus diperhatikan, yaitu tujuan dan visi, menetapkan tujuan jangka panjang dan visi yang jelas untuk pendidikan Islam. Yang kedua, perencanaan, melakukan perencanaan yang komprehensif untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga, pengorganisasian, membentuk struktur organisasi yang efektif untuk pendidikan Islam. Yang keempat, kebijakan dan prosedur, menetapkan kebijakan dan prosedur yang jelas dalam menjalankan pendidikan Islam. Yang kelima, pengajaran dan pembelajaran, mengembangkan pendekatan pengajaran yang efektif dan metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang keenam, pengembangan profesional, memberikan pelatihan dan pengembangan kontinu atau secara berlangsung terus-menerus kepada guru dan staf pendidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang ketujuh, partisipasi orang tua dan masyarakat, mendorong partisipasi orang tua dan masyarakat dalam pendidikan Islam. Yang ke-8, evaluasi dan pengendalian, melakukan evaluasi terhadap kinerja pendidikan Islam secara berkala. Yang ke-9, inovasi dan perbaikan, yaitu mendorong inovasi dalam pendidikan Islam dan melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap sistem pendidikan. Yang ke-10, etika dan nilai-nilai Islam, memperhatikan nilai-nilai dan etika Islam dalam semua aspek pendidikan dalam penerapan strategi manajemen pendidikan Islam. Komponen-komponen yang saya sebutkan tadi saling terkait dan saling mendukung dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif dan holistik. Yang keempat, implementasi strategi manajemen pendidikan Islam. Jadi bagaimana tahapan atau langkah-langkah implementasi strategi manajemen pendidikan Islam, yaitu langkah-langkah atau yang harus diperhatikan dalam implementasi strategi manajemen pendidikan Islam adalah komunikasi atau pemahaman. Langkah pertama adalah penyampaian secara jelas dan komprehensif strategi manajemen pendidikan Islam kepada semua pemangku kepentingan, termasuk guru, staf, atau semua aspek di lembaga pendidikan. Yang kedua, pemetaan sumber daya. Identifikasi dan alokasikan sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan strategi, termasuk sumber daya manusia, keuangan, fasilitas, dan teknologi pendidikan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Berikan pelatihan dan pengembangan kepada guru dan staf pendidikan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Yang keempat, pelaksanaan kurikulum. Terapkan kurikulum yang telah dirancang secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi, yaitu lakukan pengawasan dan evaluasi terhadap strategi manajemen pendidikan Islam yang telah diterapkan. Yang keenam, keterlibatan orang tua dan masyarakat, yaitu libatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan Islam, dalam proses manajemen pendidikan Islam. Yang ketujuh, fleksibilitas dan inovasi. Perhatikan pengembangan terkini dalam pendidikan dan teknologi. Jadi dalam menerapkan strategi manajemen pendidikan Islam, yaitu harus fleksibilitas dan inovasi. Harus update tidak terhadap manajemen pendidikan Islam. Dan yang terakhir yaitu pemantauan dan perbaikan berkelanjutan, yaitu terhadap strategi manajemen pendidikan Islam yang telah diimplementasikan, terus dilakukan pemantauan dan perbaikan atau evaluasi terhadap apa yang telah diterapkan. Baik, kita lanjut ke pembahasan terkait peningkatan mutu pendidikan. Di sini ada pengertian mutu pendidikan. Baik, mutu pendidikan yaitu mengacu pada tingkat keunggulan dan kesempurnaan dalam penyelenggaraan pendidikan. Mutu artinya kualitas, yaitu mutu pendidikan. Jadi seberapa kualitas pendidikan, itu pengertian secara ringkasnya. Yang kedua, peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai langkah strategi dan tingkat tindakan konkret. Jadi peningkatan mutu pendidikan yaitu bagaimana strategi yang diterapkan agar bisa meningkatkan mutu pendidikan.
Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Mungkin ini pembahasan terakhir di landasan teori, yaitu karakteristik MAN atau Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda. MAN 1 Samarinda adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki kurikulum yang sama dengan SMA, namun dengan porsi yang lebih banyak muatan pendidikan agama Islam, yaitu fikih, akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan sejarah kebudayaan Islam. Jadi, Madrasah Aliyah Negeri itu hampir sama dengan SMA atau SMK. Tapi bedanya Madrasah Aliyah Negeri yaitu memiliki lebih banyak muatan atau pembahasan mengenai pendidikan agama Islam. Baik, kita lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian, yang mana akan membahas mengenai yang pertama yaitu jenis penelitian dan sumber data. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang suatu proses untuk memahami fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, laporan, pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan serta dilakukan dengan latar setting ilmiah yang menyajikan bagaimana fakta-fakta yang ada di lapangan. Dan sumber data yang saya dapat pada penelitian ini yaitu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Samarinda, Man 1 Negeri 1 Samarinda, dan yang kedua Wakil Kepala Madrasah Bagian Kesiswaan. Baik, bagaimana teknik pengumpulan data dan teknik analisis data pada penelitian saya ini? Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ialah mendapatkan data. Yaitu teknik saya dalam mengumpulkan data, yang pertama ada observasi, yaitu dihubungkan dengan merumuskan masalah, membandingkan masalah, dan mengamati lapangan, mengamati kondisi lapangan Man 1 Samarinda. Dan yang kedua teknik interview atau wawancara, yaitu mewawancarai tokoh-tokoh yang ada di Man 1 Samarinda, yaitu Kepala Sekolah Man 1 Samarinda dan Wakil Kepala Bagian Kesiswaan. Dan yang ketiga dalam teknik pengumpulan data itu ada teknik dokumentasi, yaitu setiap data atau setiap saya observasi yaitu ada teknik dokumentasi, yang mana selalu mendokumentasikan setiap hal yang saya terjun. Hal ini bagian faktor dari pengamatan saya selama penelitian di Man 1 Samarinda. Dan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif adalah data yang digunakan sudah jelas, di mana analisis data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Jadi teknik analisis data ini digunakan untuk meneliti data supaya lebih jelas dan menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis kemana penelitian kita ini akan bertuju, kemana arah penelitian kita ini. Yaitu teknik analisis data yang saya gunakan, yang pertama ada data collection atau pengumpulan data, yaitu kegiatan utama pada setiap penelitian adalah mengumpulkan data. Yang kedua data reduction, yaitu reduksi data, yaitu mereduksi data berarti ialah merangkum, memilih dan melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dan yang ketiga data display atau penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antara kategori, flowchart atau sejenisnya. Yang keempat, yang terakhir dalam teknik analisis data yaitu conclusion drawing atau verification, yaitu dalam analisis data kualitatif, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kuat atau kredibel. Baik, mungkin itu mengenai pemaparan hasil proposal penelitian kualitatif saya, yaitu pada bab 1 mengenai pendahuluan, awal mula saya mengambil judul ini kenapa, dan yang kedua mengenai landasan teori, hal-hal apa yang menguatkan saya dalam argumen saya, dalam teori saya mengenai judul ini, dan yang ketiga yaitu bagaimana struktur atau jenis penelitian dan metode penelitian yang saya gunakan pada proposal penelitian ini. Mungkin sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kata yang kurang mengenakan. Selanjutnya akan saya tutup pada presentasi saya hari ini. Mungkin sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.